Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Halo anakku kelas 6 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini masih dalam materi pelajaran TK. Untuk hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu membuat film animasi. Namun sebelum kita sampai pada materi, kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anakku kelas 6, untuk materi membuat film animasi dapat kalian buka pada buku pelajaran TK kalian, yaitu pada bab 5. Ya, silahkan bukunya dibuka, kemudian disimak. Baik, langsung saja Pak Tris buka presentasinya. Ya, judulnya adalah membuat film animasi oleh Pak Tris ya. Kemudian materi kita kali ini ada 2 pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama yaitu persiapan pembuatan film animasi, dan yang kedua membuat objek dan menggerakkan animasi pada program pensil ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini ya, Pak Tris akan menyampaikan tentang persiapan pembuatan film animasi. Dan untuk yang B, pembahasan yang B nanti akan Pak Tris sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Baik, yang pertama yaitu persiapan pembuatan film animasi. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Tris sudah menyampaikan tentang film animasi dan juga pengertian animasi ya. Jadi animasi adalah sebuah kegiatan menggerakkan benda ya, kegiatan menggerakkan benda sehingga tampak seolah-olah bergerak atau terkesan hidup. Itu pengertian animasi, dan contoh-contoh film animasi sudah sering kalian tonton, sering kalian lihat ya di televisi ataupun mungkin di video ya. Nah, kalian ketika melihat atau menonton film animasi, tolong jangan dilihat alurnya saja ataupun ceritanya saja, tapi kalian juga paling tidak berpikir kenapa gambar yang awalnya diam bisa bergerak gitu ya. Jadi yang kalian lihat ketika melihat film animasi adalah gambaran-gambaran itu adalah sebetulnya adalah gambaran-gambaran diam ataupun awalnya tidak bergerak, karena itu hanya gambar saja ya. Akan tetapi bisa digerakkan dan bisa bisa bersuara. Nah, ini adalah teknologi yang membuat apa yang kalian lihat pada film animasi ataupun kartun bisa kalian tonton dengan sangat menyenangkan gitu ya. Nah, untuk persiapan buatan film animasi itu ada beberapa yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama yaitu persiapan alat ya. Yang kedua yaitu persiapan tenaga ahli. Jadi langsung saja pada persiapan alat apa saja. Persiapan alat di sini ada banyak yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama yaitu komputer. Jadi alat-alat yang dibutuhkan ketika kita akan membuat film animasi yaitu komputer. Komputer di sini yang sangat berperan penting ya ketika membuat film animasi. Ya. Karena apa? Ketika kalian sudah memiliki file-file yang akan dibuat
film animasi ya, itu membutuhkan sebuah komputer yang bagus, yang spesifikasinya cukup ya, dan juga di dalamnya harus ada software ataupun aplikasi yang sangat mendukung ya. Agar apa? Agar uh, film animasi yang dibuat itu menjadi hasilnya lebih baik begitu ya. Nah, itu yang pertama, itu adalah komputer. Yang kedua adalah scanner. Ini scanner gunanya untuk apa? Jadi scanner ini alat untuk menyalin ya. Jadi scanner ini dipakai untuk mengambil gambar. Gambar itu adalah gambaran tangan yang awalnya dibuat melalui atau dari kertas, atau istilahnya adalah sketsa ya. Jadi sketsa yang dibuat di kertas itu bisa diambil, bisa disalin ataupun di copy, kemudian dijadikan file di komputer ya, yang nantinya akan dibuat film animasi atau akan dianimasikan. Nah, itu scanner ya. Terus yang ketiga yaitu kertas. Kertas ini berguna untuk membuat rancangan dasar ataupun tadi Pak sudah sampaikan sketsanya ya. Itu kertas, kemudian ada pensil, ini saling berkaitan. Jadi kertas ini untuk ditulisi oleh pensil ya pasti ya, itu untuk membuat gambaran ataupun rangkaian dasar, rancangan dasarnya. Itu pensil, dan ini alat tulis ya, penghapus, ini saling berkaitan. Jadi itu adalah persiapan alat-alat yang harus dipersiapkan ketika akan membuat film animasi. Gitu ya. Lanjut. Yang kedua, persiapan yang harus dilakukan adalah persiapan tenaga ahli. Jadi yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah orang-orang yang profesional di bidangnya, yaitu di bidang pembuatan film animasi. Apa saja? Yang pertama adalah scriptwriter atau penulis naskah. Ya, adalah orang yang bertugas menulis naskah cerita. Jadi naskah cerita ini ditulis oleh pengarang ya. Jadi ketika akan membuat film animasi, biasanya kita mengangkat sebuah cerita tentang apa misalkan gitu ya. Itu adalah yang berperan dalam hal ini adalah scriptwriter ataupun penulis naskah. Gitu ya. Baik, yang kedua yaitu storyboard artist atau pembuat storyboard yang bertugas memetakan naskah cerita dari scriptwriter ke dalam bentuk visual, yakni dalam bentuk rangkaian gambar ataupun ilustrasi. Ya, jadi inilah storyboard artist. Jadi memetakan ya, jadi membagi-bagi cerita yang sudah diambil dari scriptwriter, ya, dalam bentuk gambar atau visual, yang nantinya akan dirangkai ya untuk menjadi sebuah film. Baik, yang ketiga drawing artist ya, jadi drawing artist atau yang biasa disebut dengan ilustrator ini bertanggung jawab terhadap pembuatan gambar-gambar setiap frame dari keseluruhan film yang dibuat. Nah, ini mempunyai tugas yang begitu penting ya, karena apa? Ketika sudah ada cerita, kemudian sudah dipetakan, kemudian ketika akan membuat gambar ini tidak sesuai dengan cerita, maka akan tidak nyambung ya, ataupun hasilnya tidak maksimal nanti ya. Oleh karena itu, seorang drawing artist ini harus bisa menggambar sesuai dengan cerita yang diinginkan oleh penulis, gitu ya. Itu untuk drawing artist ataupun ilustrator ya. Terus yang keempat, ini ada produser. Produser ini bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dalam pembuatan film animasi. Produser juga berperan sangat penting ya. Ini kaitannya dengan pembiayaan dalam pembuatan film animasi ataupun dalam pembuatan film apapun ya. Karena apa? Tidak adanya dana ataupun anggaran yang cukup, maka sangat mempengaruhi terhadap
hasil dari suatu kerja, dalam hal ini adalah pembuatan film, yaitu film animasi ya. Jadi tenaga-tenaga ahli jika tidak dihargai ya dengan jerih payahnya ataupun keprofesionalismenya, kepinterannya dalam membuat film ini harus betul-betul dihargai. Oleh karena itu produser harus bertanggung jawab atas semua ini. Gitu ya. Itu adalah produser. Kemudian yang berikutnya adalah sutradara. Sutradara ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek kreatif pada film. Ya, jadi aspek kreatif ini tanggung jawabnya sutradara. Ya. Jadi ketika kalian mungkin menjadi seorang sutradara, ya, ini harus bisa menentukan kreativitas dari sebuah film yang dibuat. Ya. Jadi bagus dan tidaknya sebuah film itu tergantung dari sutradaranya. Ya. Oleh karena itu sutradara ini harus mempunyai jiwa seni yang sangat tinggi. Ya. Oleh karena itu tolong dipersiapkan mungkin bagi kalian yang ingin menjadi sutradara. Nah kemudian persiapan tenaga ahli ini harus betul-betul disiapkan ya dari scriptwriter, storyboard artist, drawing artist, kemudian produser, yang terakhir sutradara ini harus betul-betul disiapkan. Dan kesemuanya ini saling berkaitan ya, saling berkesinambungan. Karena apa? Tidak adanya satu tenaga ini maka akan berpengaruh terhadap proses pembuatan film animasi ya, ataupun film apapun ya. Jadi semuanya saling berkaitan, saling berhubungan ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan betul agar hasil yang diinginkan bisa tercapai, hasilnya lebih maksimal dan lebih baik. Nah seperti itu adalah persiapan tenaga ahli dalam pembuatan film animasi. Itu ya. Nah, jadi untuk materi kita pada pertemuan pertama ini ya cukup sampai di sini pada persiapan pembuatan film animasi sampai pada tenaga ahli ya begitu. Nah, kita kita sambung pada pertemuan berikutnya ya. Jadi oleh karena itu tolong disimak dan diikuti agar nantinya tidak ketinggalan materi yang Pak sampaikan. Baik. Kemudian tugas kalian apa di sini? Tugasnya mempelajari buku TIK kelas 6 ya. Jadi silakan dibaca-baca sendiri. Kalau bisa mencari literasi bisa dari buku lain juga bisa ya. Atau mungkin dari internet juga bisa. Tentunya dengan bimbingan dan bantuan orang tua kalian masing-masing. Baik, ini tugasnya. Kemudian terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian bisa menerima apa yang sudah Pak sampaikan. Kemudian silahkan di-subscribe ya. Yang sudah jangan di-subscribe lagi ya. Kemudian di-like ataupun di-share, bagikan pada teman-teman kalian. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Patris mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Patris akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.